Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai wirausaha rekayasa bidang konversi energi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aida Ayu Maharani. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan kerja. Energi dapat dikonversikan atau berubah dari bentuk energi yang satu ke bentuk energi yang lain. Energi dapat dipindahkan dari satu sistem ke sistem lain melalui gaya yang mengakibatkan pergeseran posisi benda. Sumber energi yang dimanfaatkan untuk kehidupan manusia dapat dibedakan menjadi energi baru terbarukan dan energi tidak terbarukan. Energi baru terbarukan merupakan sumber energi yang renewable atau dapat diperbarui. Di antaranya adalah biomasa, biogas, tenaga angin, fotovoltaik, panas bumi, dan air. Sumber energi yang tidak terbarui atau tidak dapat diperbarui adalah suatu sumber energi yang terpakai habis dan tidak dapat diciptakan kembali. Sumber yang tidak dapat diperbarui diantaranya bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan tambang. Energi baru terbarukan disebut juga sustainable energy yang berarti tersedia dalam waktu jauh ke depan. Sumber energi yang dengan cepat terisi kembali oleh alam melalui proses berkelanjutan seperti ditunjukkan pada gambar sebelumnya di bagian energi baru terbarukan. Sumber energi dalam proses konversi dapat menghasilkan energi listrik yang merupakan salah satu bentuk energi yang terluas dalam pemakaian energi. Proses mendapatkan tenaga listrik ini melalui proses pembangkitan listrik dengan metode menggunakan bahan bakar berupa batu bara, minyak bumi, gas, uranium untuk menghasilkan panas. Panas diubah menjadi uap melalui pipa dan turbin, di mana energi panas diubah menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini digunakan untuk menjalankan generator yang dapat menghasilkan listrik. Pembangkitan energi listrik dengan menggunakan energi tidak terbarukan sudah mulai dikurangi untuk saat ini. Dan alternatif yang dikembangkan adalah energi baru terbarukan yang ramah terhadap lingkungan. Konversi energi juga banyak dijumpai dalam kehidupan manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Begitu pula dalam kegiatan di sekolah. Jika kita bersama-sama menjalankan kegiatan upacara bendera setiap hari Senin pagi, di mana pembina upacara memberikan amanat digunakan alat pengeras suara. Sistem pada pengeras suara terdapat komponen mikrofon, amplifier listrik, dan speaker. Sistem ini menggunakan transducer, yaitu sebuah alat yang dapat mengkonversi energi, yaitu mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk lain. Mikrofon sebagai transducer input mengubah energi suara menjadi energi listrik yang berupa sinyal input diproses pada amplifier listrik menjadi sinyal output. Sinyal output diterima speaker sebagai transducer output, yaitu mengubah energi listrik menjadi energi suara. Proses manufacturing yang menggunakan sensor dalam proses produksi juga tidak terlepas dengan kegiatan yang berkaitan dengan konversi energi. Sensor adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi dan berfungsi sebagai transducer yang digunakan untuk mengubah variasi mekanis, magnetis, panas, sinar, dan kimia menjadi tegangan dan arus listrik. Mikroprosesor yang berperan sebagai otak dalam sistem otomasi industri menggunakan sensor yang dapat diekuivalen dengan mata, pendengaran, hidung, lidah pada manusia. Sensor optik diekuivalen dengan mata pada panca indera, mikrofon ekuivalen dengan pendengaran, hidung ekuivalen dengan sensor gas, dan masih banyak ragam sensor yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan suatu proses pengendali otomatis. Di antaranya, seperti penghitungan jumlah barang produksi, pengisian botol, pintu otomatis yang menggunakan sensor-sensor fotoelektrik, counter. Pemetaan peluang yang perlu dikembangkan dalam usaha bidang konversi energi diantaranya menemukan peluang dan potensi usaha yang dapat dimanfaatkan, mengetahui besarnya potensi usaha yang tersedia dan berapa lama usaha dapat bertahan. Ancaman dan peluang selalu menyertai suatu usaha sehingga penting untuk melihat dan memantau perubahan lingkungan dan kemampuan adaptasi dari suatu usaha agar dapat tumbuh dan bertahan dalam persaingan.
Pemetaan potensi usaha dapat didasarkan pada sektor unggulan dari masing-masing daerah. Pemetaan potensi menjadi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan dan pemetaan ekonomi daerah. Pemetaan potensi usaha dapat dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif. Adapun contoh produk bidang konversi energi. 1. Konversi energi angin. Energi angin digunakan untuk membangkitkan energi listrik dengan bantuan kincir angin untuk menggerakkan generator. Baling-baling yang digunakan untuk mengubah angin menjadi putaran rotor. Ekor yang dipasang pada kincir angin digunakan untuk membantu kincir mengarah pada arah angin dari berbagai arah. Kincir angin ditopang oleh menara yang dapat kita lihat berbagai jenis menara, antara lain jenis turbuler, menara kaki 3, dan menara kaki 4. 2. Konversi energi surya. Pembangkit listrik energi surya atau disebut dengan istilah fotovoltaik atau PV merupakan teknik mengubah energi sinar matahari menjadi energi listrik melalui sel surya atau solar cell secara langsung. Penerapan pembangkit listrik tenaga surya dapat kita jumpai di rumah-rumah tinggal, penerangan jalan umum, untuk pertanian, industri kecil, wisata kuliner, perikanan, penggunaan dalam skala kecil. Di antaranya terdapat kalkulator jam tangan mainan. 3. Energi air. Energi hidro dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tergantung dari aliran atau gerakan air yang dialirkan melalui pipa atau pintu air yang dialirkan untuk menggerakkan turbin yang berakibat pada berputarannya generator yang dapat menghasilkan listrik. Pembangkit listrik tenaga air skala kecil dikenal dengan pembangkit listrik mikrohidro. 4. Biogas. Biogas dihasilkan dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob, yaitu bakteri yang dapat hidup dalam kondisi kedap udara. Biogas adalah gas yang mudah terbakar. Proses pencernaan yang dilakukan oleh bakteri metanogen menghasilkan gas metana atau CH4. Bakteri metanogen bekerja dalam kondisi lingkungan yang kedap udara dan secara natural hidup dalam limbah yang mengandung bahan organik. Biomasa. Biomasa sebagai bahan organik yang berasal dari tumbuhan maupun hewan sebagai salah sumber energi yang dapat ditebarkan. Tumbuhan di mana jika terkena matahari terdapat reaksi dalam fotosintesis yang menghasilkan energi. Sampah padat dalam permukaan yang diproduksi dari tumbuhan dapat dibakar dan menghasilkan energi panas, di mana energi panas ini digunakan untuk tenaga uap atau bio atau listrik. 6. Energi panas bumi. Energi panas bumi berasal dari bumi yang dimanfaatkan sebagai energi pembangkit listrik. Panas yang dihasilkan berkeseimbangan oleh itu energi skala itu rendah terbarukan. Penggunaan panas bumi selain itu pembangkit listrik, energi panas bumi juga dapat dipergunakan antara lain untuk menghangatkan sebuah bangunan, peringan hasil pertanian seperti buah dan sayuran, purifikasi susu dan pengeringan makanan. Pemetaan peluang usaha. Sebelum melakukan usaha, seorang wirausahawan harus melakukan pemetaan peluang usaha. Pemetaan usaha dilakukan untuk 1. Menemukan peluang usaha dengan memanfaatkan potensi yang ada. 2. Mengetahui seberapa besar potensi yang ada dan berapa lama usaha dapat bertahan. Pemetaan potensi usaha dapat didasarkan pada sektor unggulan daerah. Cara ataupun metode dalam pemetaan usaha dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Di antaranya yaitu dapat dilakukan dengan melakukan analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dari strengths, kekuatan, weaknesses, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats, ancaman. Analisis SWOT mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam daftar yang terorganisir dan biasanya disajikan dalam bilah kisi-kisi yang sederhana. Manfaat produk bidang konversi energi. A. Keberadaan pembangkit energi listrik terbarukan membantu meningkatkan kemandirian dari ketergantungan terhadap energi fosil dan menjadi penyangga pasokan energi nasional di masa mendatang. B. Pembangkit energi listrik baru terbarukan yang ramah lingkungan mempunyai potensi mengurangi emisi CO2.
C. Ketersediaan energi listrik terutama di daerah-daerah terpencil diharapkan secara merata dapat menyejahterakan masyarakat. D. Menyelamatkan lingkungan dan mengatasi berbagai dampak buruk yang ditimbulkan akibat penggunaan bahan bakar fosil. E. Energi listrik yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan produktif pada industri rumah, di antaranya membuat es balok untuk pengawetan ikan, untuk pendukung kegiatan wisata kuliner, penerangan rumah tinggal, penerangan jalan, kegiatan di industri kecil. F. Terciptanya lapangan pekerjaan di berbagai sektor. Soal nomor 1. Contoh energi yang dapat diperbarui adalah A. Minyak bumi, B. Gas alam, C. Tambang, D. Fosil, E. Biogas. Soal nomor 2. Contoh energi yang tidak dapat diperbarui adalah A. Biogas, B. Minyak bumi, C. Air, D. Tenaga angin, E. Biomasa. Soal nomor 3. Berikut ini macam-macam konversi energi matahari kecuali A. Matahari menjadi energi otot, B. Matahari menjadi energi angin, C. Matahari menjadi energi air, D. Matahari menjadi energi listrik, E. Matahari menjadi energi uap. Soal nomor 4. Ada beberapa sumber energi seperti berikut. 1. Air terjun, 2. Angin, 3. Minyak bumi, 4. Sinar matahari, 5. Batu bara. Sumber energi yang merupakan energi alternatif adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 2, 3, dan 4, D. 2, 4, dan 5, E. Semua benar. 5. Sumber energi alternatif yang dapat menghasilkan energi panas adalah A. Angin dan panas bumi, B. Air dan angin, C. Sinar matahari dan panas bumi, D. Gelombang laut dan sinar matahari, E. PLTA. 6. Keuntungan dari energi alternatif adalah A. Tidak mencemari lingkungan, B. Sulit digunakan, C. Harganya mahal, D. Suatu saat akan habis, E. Menggunakan teknologi canggih. 7. Yang dimaksud dengan konversi energi adalah A. Perubahan energi otot menjadi gerak, B. Perubahan energi matahari menjadi otot, C. Perubahan energi mekanik menjadi listrik, D. Perubahan energi listrik menjadi mekanik, E. Perubahan energi satu ke bentuk energi lain. 8. Yang merupakan energi baru terbarukan yaitu A. Biomasa, biogas, panas bumi, B. Tenaga angin, air, daun, C. Minyak bumi, biomasa, biogas, D. Panas bumi, tanah, tambang, E. Semuanya benar. Soal nomor 9. Apa yang perlu dikembangkan dalam usaha bidang konversi energi? A. Penggunaan produk, B. Menemukan potensi usaha dan peluang yang dapat dimanfaatkan, C. Komunikasi antar pengusaha, D. Biaya dalam membangun usaha, E. Kualitas SDM yang baik. Soal nomor 10. Pemetaan potensi usaha dapat dilakukan secara A. Individu, B. Berkelompok, C. Kualitatif, D. Kooperatif, E. Bertahap.